Aduh, terjadi lagi, ngobam lagi, ngoplosan lagi. Udah uang gak punya, nyawa pun gak ada. Hidup lu sia-sia. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdi Rifki. Berbagi kebaikan di dalam keresahan. Oke teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Gue pikir perkara Kobam, Nongkip, Miras Lover, dan oplosan adalah perkara atau bahasan yang udah basi ya. Tapi ternyata enggak dong. Beberapa hari belakang gue lagi scroll media sosial, terus kayak lewat aja gitu berita. Kayaknya dari dulu ada aja gitu berita-berita pemuda atau bahkan orang tua, ya sekelompok orang lah. Pemuda-pemuda tersesat yang memilih pindah ke akhirat. Mereka kobam, ya kobamnya aja udah salah gitu, kobamnya aja udah nggak benar. Apalagi kobamnya oplosan. Ngops lah, jangan blunder. Ngomongin air-air kobam dan para pelaku kobamnya, sebenarnya dari dulu udah ada ya. Dari zaman dulu orang-orang udah hebat, udah kreatif, udah ngide parah. Mereka bisa bikin air kobam dari berbagai bahan dasar. Dari dulu sampai sekarang. Dan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan bahkan hampir tiap-tiap negara tuh punya air kobamnya sendiri gitu loh. Ciri khas, otentik. Udah kayak minuman tradisional. Dan memang di luar, air kobam ini udah hal yang biasa banget ya. Udah kayak minuman sehari-hari. Udah kayak kebutuhan bahkan. Ngelawan air putih lah. Gue inget banget ketika Piala Dunia Qatar. Ketika panitia bikin aturan bahwa air kobam dilarang masuk stadion. Ketika penonton dilarang ngobam, dilarang bawa air kobam. Mereka protes, cok. Mereka nggak terima. Sebegitunya betapa mereka butuh ngobam. Kayak ada yang kurang gitu kalau sehari nggak minum air kobam tuh. Lalu gue coba berpikir, coba menebak, memahami. Kenapa ya kok di kita nih ada aja gitu loh kasus-kasus pemuda atau ya siapalah itu yang ngobam sampai meregang nyawa. Ada aja gitu loh. Nah kenapa nih, kok bisa nih? Lalu gue coba baca-baca tentang air kobam itu sendiri.
Kayak contoh di Jepang, mereka punya sake yang berbahan dasar beras. Beras yang umumnya kita tahu adalah bahan dasar bikin nasi, kebutuhan pokok sehari-hari. Ada gitu orang kepikiran mengubah itu menjadi air kobam. Luar biasa. Di Meksiko ada tequila yang ternyata berasal dari tanaman atau tumbuhan atau buah apalah itu bernama agave. Di Eropa mereka punya whisky yang sangat terkenal. Ketiga-tiganya punya persamaan selain sama-sama air kobam yang mengobamkan. Tapi di samping itu ternyata prosesnya cukup panjang. Tidak dibikin asal-asalan. Ada teknologinya. Mereka memprosesnya dengan penelitian yang ketat, dengan proses yang teliti, yang detail. QC juga ketat. Melalui proses fermentasi yang perfeksionis lah, pokoknya tidak asal-asalan. Bahkan di tengah prosesnya ketika kadar alkoholnya terlampau tinggi, kayak di atas 70% gitu, itu di-reduce lagi tuh sampai di bawah 50%, sampai 30 atau 40% lah, supaya bisa diminum, supaya bisa dinikmati dan mencapai cita rasa yang maksimal dan mendapatkan air kobam yang berkualitas, yang mahal banget. Nah, tapi di kita beda, Cok. Gue mencoba memahami gitu. Kenapa di kita tuh banyak aja gitu loh kasus-kasus orang kobam meregang nyawa. Oh, ternyata ada beberapa faktor. Memang ya, manusia itu punya sifat alami yang bernama keingintahuan, penasaran. Berangkat dari rasa penasaran, berangkat dari keingintahuan yang besar, juga ada faktor dorongan atau desakan, ajakan kawan-kawan untuk mencoba sesuatu yang baru, yang bukan cuma sekedar kobam. Apa itu? Oplosan, mengoplos, mencampur air kobam dengan sesuatu yang lain, entah itu minuman dengan minuman lain. Kayak contoh air kobam murah, ya mau gimana kan, mereka nggak punya duit lebih, mereka nggak punya duit tapi maksa kobam. Di situ aja tuh udah cacat logika, udah cacat konsep. Lu nggak punya duit ya kerja gitu loh, lu nggak punya duit ya usaha, gimana caranya lu punya duit. Bukan lu nggak punya duit, lu malah maksa kobam. Dan dengan segala ketidakpunya duitan lu dan dengan segala keterbatasan lu tetap berusaha buat kobam. Akhirnya apa? Belilah air kobam yang murah. Dengan air kobam yang murah itu ditambah rasa penasaran dan ajakan kawan-kawan. Cobain nih, campur ini dengan ini. Akhirnya mereka campur tuh jamu-jamu murahan itu dengan minuman penambah stamina dan sebagainya. Berharap mereka mendapatkan sensasi yang berbeda. Berharap mereka mendapatkan cita rasa dan kualitas yang luar biasa. Alih-alih bisa kobam dengan sukacita dan bahagia bersama kawan-kawan, mereka tidak sadar bahwa itu malah bikin tubuh mereka keracunan hebat. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dirawat, dan
lewat. Semua karena Kobam. Kobam yang asal-asalan. Kobam yang gak asal-asalan aja udah gak bener gitu. Ini ada yang asal-asalan. Semua karena oplosan. Ada yang lebih ekstrim guys. Dulu gue inget banget sempat viral. Gue sempat percaya gak percaya tuh dengernya. Pembalut. Bayangkan pembalut. Kita tahu fungsi pembalut. Ada aja orang yang kelewat kreatif, ide parah, direbus itu pembalut dan air rebusannya diminum. Ada juga kopi dicampur sama obat-obatan warung. Nggak sampai di situ, ada yang lebih greget, kopi dicampur dengan lotion anti nyamuk. Bayangin tuh, nyamuk aja Kobam, apalagi lu. Bahkan ada yang sengaja menenggak alkohol murni yang kadarnya tinggi 90 bahkan lebih 90%, 100% tuh kalau ada diminum sama dia. Alhasil apa? Dirawat lewat. Gue masih nggak memahami apa motif mereka melakukan oplosan itu. Apakah memang mencari sensasi atau cita rasa ngobam yang berkualitas, cita rasa yang berbeda, atau memang mereka sengaja mencari jalan paling cepat menuju akhirat. Hanya karena sebuah penasaran, hanya karena sebuah ajakan teman, nyawa menjadi taruhan. Ketenangan dalam menghadapi masalah kehidupan atau jalan pintas untuk lari dari persoalan seringkali menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk Kobam oplosan. Masa muda, masa depan, atau sisa kehidupan terlupakan oleh rasa penasaran akan rasanya Kobam oplosan bersama kawan-kawan. Haduh. Seperti gue pernah bilang di video-video gue sebelumnya, bahwa yang namanya hidup pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Begitu aja terus selama lu hidup. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghadapinya, bersabar, dan teruslah berjalan. Hingga akhirnya tanpa sadar, semua berhasil kita lewatkan. Tapi idealnya, dalam menghadapi segala persoalan, kita membutuhkan seutuhnya kesadaran agar mendapatkan solusi, menemukan jawaban. Jangan alih-alih ingin menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah hingga kian bermasalah dengan membenamkan diri ke dalam kesadaran terendah dengan Kobam, apalagi oplosan, apalagi mencari jalan pintas menuju kuburan. Orang-orang di luar sana, mereka seruput dua ruput air Kobam barangkali ya memang untuk menghangatkan suhu tubuh. Mengingat suhu di luar sana memang sedingin itu. Kan di sini mah enggak. Di sini mah siang ya panas, menyala, malamnya gerah. Ditambah lagi lu Kobam, nambah masalah. Sebenarnya kalau emang lu ingin menghangatkan tubuh, sekedar menghangatkan tubuh,
Lu bisa ngops lah. Aromanya enak, rasanya mantap, badan hangat. Atau masih ada susu jahe, nggak usah pakai susunya deh, jahe merahnya aja. Anget tenggorokan, badan lu anget. Masih ada bandrek, wedang ronde, dan minuman tradisional lainnya yang cukup bisa bikin lu hangat. Bahan-bahan juga menyehatkan tanpa perlu menghilangkan kesadaran. Jangan sampai lu kobam jadi sensian, senggol dikit ribut, shutdown, masalah. Bawa kendaraan, kobam, oleng, nabrak orang, kecelakaan, lewat, masalah lagi aja. Dalam kesadaran saja, kita masih bisa berbuat salah. Apalagi dalam ketidaksadaran. Seperti kata bijak berkata, air kobam adalah sumber permasalahan. Dan dengan lu kobam, berarti lu memulai permasalahan. So please stop kobam. Stop oplosan. Mending ngops lah ya kan. Gak ada salahnya kita mencoba mencontoh seorang Cristiano Ronaldo, seorang atlet papan atas yang hampir punya segalanya, yang menjalankan pola hidup sehat, makan, minumnya dijaga, olahraganya. Gue inget banget salah satu momen yang cukup fenomenal dan cukup kontroversial ya. Dengan tegas, dengan beraninya dia saat itu di depan sponsor-sponsor besar, sponsor minuman bersoda dan beralkohol saat itu. Dengan pedenya dia bilang, drink water. Sambil menyingkirkan minuman-minuman si sponsor-sponsor besar tadi. Keren. Dan lihat badannya. Masih sekeren itu. Masih sefit, masih sebugar itu di usianya sekarang. Karirnya di atas lapangan juga cemerlang. Prestasinya nggak usah ditanyain lagi. Dan lu, kalau lu nggak punya duit, please banget nggak usah maksa kobam. Apalagi oplosan. Dan kalaupun lu punya duit lebih, please hindari kobam. Percayalah, lu masih bisa bahagia tanpa harus kobam. Lu masih bisa merasakan hangatnya kenikmatan tanpa harus menghilangkan kesadaran. Buat lu, para pecinta air kobam, istilah kerennya alkoholik, yang masih doyan ngobam, apalagi oplosan. Jika saat ini lu masih baik-baik saja, lu masih sehat walafiat, alhamdulillah. Dan lu masih mau ngobam, lu masih mau oplosan, itu terserah lu, itu urusan lu. Tapi buat teman-teman yang gak pernah ngobam, gak pernah berurusan sama air kobam, atau yang lagi berada di persimpangan jalan, lagi bingung memutuskan mau berhenti atau mau lanjut ngobam, lanjut oplosan, respect, please kawan, berhentilah sebelum kesadaran semakin melayang dan menghilang, membawa serta nyawa yang malang. Oke, sekian teman-teman ngops yang masih setia ngopi, mendengarkan keresahan sehari-hari. Barangkali gue ada benar ya.
dan bisa membuka mata hati pikiran teman-teman. Ya alhamdulillah ya. Dan pastinya gue udah salah. Ya mohon maaf. Teman-teman bisa tambahkan dan koreksi gue di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah.